Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada bulan ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan siang harinya dan beribadah qiyamul lail pada malam harinya. Semoga ibadah yang kita kerjakan di siang hari puasa dan qiyamul lail di malam harinya dengan bacaan zikir, doa, salat sunnah dan lain-lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipandang sebagai amal soleh. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang berbahagia, suatu kesyukuran bagi kita bisa melaksanakan puasa pada tahun ini, bisa melaksanakan ibadah pada tahun ini jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kita ingat pemirsa, pada 2020, 2021 yang lalu, bahkan kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh terpaksa harus menunda keberangkatannya karena COVID yang melanda di negeri kita. Semoga Bapak Ibu, pada pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang berbahagia, kaum muslimin pada tahun ini bisa melaksanakan haji di tahun 2022 dengan aman, lancar dan tidak terkendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai tausiah Ramadan kita, pada kesempatan kali ini pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang berbahagia, ada 4 macam atau ada 4 pilar yang membuat bumi ini tegak. Ada 4 pilar yang membuat bumi ini akan kokoh. Maka jika 4 pilar ini bisa berjalan dengan baik, maka bumi yang tepat kita tinggal hari ini, yang kemana-mana, tanah yang selalu kita injak, dia akan berbahagia, dia akan senang karena di dalamnya ada orang-orang yang amanah, karena di dalamnya ada orang-orang yang mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, seandainya, hadirin yang berbahagia, pemirsa Padang MAN 1 Kota Padang TV yang saya hormati, andaikan bumi ini dia bisa berbicara kepada orang-orang yang berbuat zalim di atas permukaan bumi ini, maka dia akan memberikan teguran kepada manusia itu. Wahai kamu yang hari ini menginjak aku, hari ini kemana-mana menginjakkan kakinya di tanah kepadaku, ingat suatu saat kamu akan masuk ke dalam tanah
aku nanti akan menghimpitmu. Aku akan nanti memberikan balasan terhadap dahulu di dunia kamu tidak memperlakukan manusia secara adil. Sesuai judulnya tadi, 4 pilar yang dapat menegakkan dunia ini, yang membuat bumi ini kokoh. Kalau kita baca fenomena yang ada di alam ini, atau belakangan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, langkahnya kita dalam memperoleh ekonomi, pendidikan, macam-macam. Minyak goreng harganya yang tidak menentu. Yang bapak-bapak kita, yang sopir angkot, sopir truk pada hari ini kesulitan di dalam mendapatkan bahan bakar minyak. Maka jika ada 4 hal ini, pemirsa Man 1 Kota Padang TV yang berbahagia, insya Allah dunia akan aman. Insya Allah dunia akan makmur. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dunia ini akan makmur, akan kokoh, akan tegak jika di sana ada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama dengan ilmunya sehingga dia membuat masyarakat, membuat umat semakin hari semakin cerdas. Yang memberikan fatwa yang berguna buat umat, tidak menyesatkan ataupun sebaliknya. Maka jika ulamanya mengamalkan ilmunya dan ulamanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka dunia akan menjadi makmur. Kenapa? Rujukan utama umat adalah ulama. Bagaimana umat akan baik jika ulamanya tidak baik? Bagaimana umatnya akan baik kalau seandainya ulamanya tidak menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan ini? Jadi yang pertama, dunia akan kokoh dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, pilar yang kedua adalah adilnya para penguasa. Memberikan keadilan kepada rakyatnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu tidak harus atau tidak mesti bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada orang yang suka, pasti ada yang tidak suka. Namun pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin yang memberikan hak dan kewajiban kepada rakyatnya, bagaimana usahanya dalam membahagiakan rakyat yang dipimpinnya itu. Sehingga orang-orang yang memimpin ini, kalau dia adil dalam memimpin, maka dia akan mendapatkan naungan di hari akhirat kelak, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpinnya adalah pemimpin yang adil. Jika pemimpinnya hari ini tidak bertanggung jawab, tidak memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya, maka kesengsaraanlah bagi umat, kesengsaraanlah bagi rakyat karena memiliki pemimpin yang zalim. Yang ketiga, dunia ini akan kokoh, dunia ini akan bagus jika ditopang dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Dermawannya orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak, sehingga dengan harta yang dia miliki itu dia berikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga apa? Tidak ada lagi orang yang tidak bisa makan hari ini. Tidak ada lagi orang yang tidak memiliki pendidikan hari ini. Kenapa? Karena orang-orang kaya di situ, orang-orang yang dermawan di situ memberikan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Lalu yang terakhir, yang keempat, dunia itu akan kokoh jika ditopang dengan doanya orang-orang yang teraniaya, doanya orang-orang yang lemah, doanya orang-orang yang tertindas. Maka keempat-empat ini, hadirin yang berbahagia, jika ada dimiliki akan penduduk dunia ini, maka terciptalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah negeri yang aman, sejahtera, murah sandang, murah pangan. Allah meredahi mereka.
Kalau terjadi yang sebaliknya, ulamanya adalah ulama yang jahat, ulama yang menjilat penguasa. Makanya saya katakan sebaik-baik ulama adalah ulama yang tidak mendatangi penguasa. Dan sejelek-jeleknya ulama adalah ulama yang mendatangi penguasa. Maka sebaik-baik ulama, sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mendatangi ulama, dan sejelek-jeleknya ulama adalah ulama yang mendatangi penguasa. Yang kedua, kalau seandainya pemimpinnya adalah orang-orang yang zalim, pemimpinnya orang yang tidak adil, pemimpinnya orang yang sewenang-wenang, seperti hari ini yang terjadi di mana-mana kelangkaan yang kita temuin. Apalagi nanti kalau bulan Ramadan, Lebaran, semakin hari semakin kebutuhan pokok semakin meningkat. Maka kesengsaraanlah yang akan timbul, kekacauanlah akan terjadi di mana-mana jika penguasanya adalah penguasa yang zalim. Lalu orang-orang dermawannya adalah orang-orang yang kikir, yang hanya memperkaya diri sendiri, tidak peduli orang sekitar. Maka kesenjanganlah yang akan terjadi. Kaya makin kaya, yang miskin makin meralat, yang miskin makin sengsara. Lalu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dia tidak berdoa, malah dia menggerutu. Kenapa? Karena dia tidak diberi, karena dia tidak difasilitasi orang-orang kaya. Nah, mudah-mudahan 4 pilar ini ada hendaknya di negeri kita. Sesuai dengan bergantinya pemimpin kita, bergantinya orang-orang yang memimpin negeri ini, semakin hari semakin dapat pemimpin yang betul-betul diidamkan oleh rakyatnya, yang bisa membahagiakan semua orang, yang bisa membahagiakan orang-orang yang dipimpinnya. Jadilah ulama yang berilmu, jadilah pemimpin yang adil, jadilah orang dermawan, orang kaya yang dermawan, dan jadilah orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya, yang selalu berdoa kepada orang-orang yang kaya tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.